Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Anjarwati, NPM 1901010046. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi nikah online dan nikah beda agama, kemudian anak angkat, anak zina, dan bayi tabung. Nah, pada materi yang pertama saya akan menjawab dua pertanyaan, yaitu nikah online dan nikah beda agama. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menikah dengan menggunakan cara online, misalnya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meeting, dikarenakan situasi yang sedang lockdown diakibatkan tersebarnya virus COVID-19. Nah, lalu bagaimana Islam memandang hal tersebut? Jawabannya, sebagian ulama membolehkan dengan syarat kondisi darurat, seperti yang terjadi saat ini dikarenakan lockdown atau tersebarnya virus COVID-19. Dalam majelis online tersebut tetap mengindahkan syarat-syarat pernikahan. Lafaz ijab dan qabul tetap dapat dilakukan secara bersambung walaupun dilaksanakan secara online. Nah, selain itu, tetap memperhatikan syarat-syarat pernikahan yang lain. Misalnya wali nikah dan saksi juga harus berada dalam majelis online tersebut. Jadi, kesimpulannya, pernikahan online atau pernikahan yang dilaksanakan secara online hukumnya sah menurut para ulama, dan Majelis Ulama Indonesia juga membahas hal tersebut, tentunya dalam keadaan darurat seperti COVID-19. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hukumnya menikah beda agama, dan apabila pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, apakah hukumnya zina? Nah, jawabannya, berdasarkan syariat Islam, para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama itu hukumnya haram, dengan ketentuan wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim ataupun laki-laki muslim yang menikah dengan wanita non-muslim. Maka dijelaskan dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 221, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Jadi, jika seorang wanita muslim menikah dengan laki-laki non-muslim, maka status pernikahannya tidak sah dan dipandang sebagai zina seumur hidup. Selain itu, hal buruk lain akan mengikuti pernikahan beda agama, yaitu rusaknya nasab atau garis keturunan sang anak dengan orang tuanya. Materi yang kedua yaitu anak angkat, anak zina, dan bayi tabung. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Islam mengenai ikhtiar memiliki anak dengan melakukan metode bayi tabung? Jawabannya, dikarenakan oleh perkembangan zaman yang semakin maju, yang memudahkan umat manusia yang kesulitan untuk memperoleh keturunan, maka telah ditemukan teknologi bayi tabung. Dalam Al-Quran maupun hadis, tidak ada penjelasan spesifik mengenai hukum melakukan bayi tabung itu. Jadi, hukumnya mengambil dari kesepakatan para ulama. Menurut para ulama, bayi tabung hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Jadi dengan kata lain, sperma atau ovum yang berasal dari bukan pasangan suami istri, maka haram hukumnya, dan hal tersebut disamakan hukumnya dengan berbuat zina. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya dengan bayi laki-laki yang diadopsi kemudian disusui oleh ibu angkatnya? Apakah menjadi mahram atau tidak? Nah, jawabannya, anak angkat bisa menjadi anak nasab. Bahkan nama orang tua nasab bisa diganti dengan nama orang tua angkat. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, persusuan itu menyebabkan terjadinya hubungan mahram, sama seperti mahram karena nasab. Hanya saja, persusuan bisa menyebabkan mahram dengan dua syarat. Yang pertama, usia bayi sebelum 2 tahun, seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tidak ada persusuan yang menjadikan mahram kecuali pada umur 2 tahun. Syarat yang kedua yaitu
minimal 5 kali persusuan. 1 kali persusuan batasannya ketika bayi menyusu sampai kenyang atau melepaskan sendiri ASI-nya. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Quran adalah bahwa 10 kali persusuan menyebabkan hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Baik, itu saja materi beserta pertanyaan dan jawaban yang dapat saya jelaskan ataupun saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.